Aku dulu percaya, masalah terbesar kami cuma satu, beda keyakinan. Aku pikir itu sudah cukup untuk membuat segalanya berat. Cara kami menyembunyikan hubungan, cara kami selalu bicara pelan, cara kami memilih tempat duduk paling pojok kalau keluar makan. Tapi malam itu, di lorong kos yang lampunya kuning redup, aku sadar. Yang membuat hubungan ini terasa seperti berjalan di atas kaca, bukan soal keyakinan. Ada sesuatu lain yang jauh lebih sunyi, dan aku telat menyadarinya. Aku tinggal di kos tua yang bentuknya memanjang. Lorongnya sempit, cat dindingnya pucat, dan setiap malam ada satu lampu kuning yang selalu sedikit berkedip di tangga belakang. Lampu itu membuat bayangan jadi panjang. Kadang, kalau aku pulang malam, bayanganku sendiri terlihat seperti orang lain yang berjalan di belakangku. Namaku Alia. Aku kerja sebagai admin di toko online kecil. Hidupku sederhana. Kerja, pulang, makan seadanya, lalu rebahan di kamar yang cuma cukup untuk kasur, lemari, dan meja lipat. Kamar kosku nomor 12. Di kamar sebelah, nomor 11, tinggal Raka. Raka bukan tipe yang suka ngobrol di lorong. Dia rapi, tenang, dan selalu membawa tas kecil, seperti orang yang sedang menahan banyak hal di kepala. Kami dekat bukan karena hal besar, justru karena hal-hal kecil yang berulang. Aku pernah lupa membawa kunci, dia yang meminjamkan obeng kecil agar aku bisa mencongkel jendela kamar yang macet. Aku pernah sakit, dia yang menaruh bubur di depan pintu tanpa mengetuk lama. Aku pernah pulang kehujanan, dia yang diam-diam menggantungkan handuk bersih di gagang pintuku. Aku tidak pernah meminta, tapi dia selalu tahu apa yang dibutuhkan orang yang tinggal sendirian. Lama-lama, aku merasa aman, dan dari rasa aman itu tumbuh sesuatu yang pelan-pelan berubah menjadi sayang. Masalahnya, kami beda keyakinan. Aku tidak mau memulai cerita ini dengan menyebutkan siapa yang mana. Karena sejak awal kami juga tidak pernah menjadikannya alasan untuk saling menyerang. Kami cuma sadar, cepat atau lambat, dunia akan ikut campur. Raka punya keluarga yang sangat tertata. Aku bisa melihatnya dari cara dia menolak video call di kos, dari cara dia selalu menutup ponsel kalau ada orang lewat, dari cara dia menyebut keluarga seperti menyebut jadwal kerja, rapi, tapi membuatnya lelah. Aku pun punya keluarga aku sendiri, yang walau jauh, suaranya masih bisa menekan dari telepon. Jadi, kami menjalani semuanya seperti sesuatu yang harus disimpan di saku. Tidak terlalu kelihatan, tidak terlalu diumbar. Aku pikir, itu normal untuk hubungan yang rumit. Sampai muncul kejanggalan pertama. Suatu malam, aku pulang lebih larut dari biasanya. Jalanan masih basah, udara dingin, dan kos sudah hampir mati lampunya. Hanya lorong dan tangga belakang yang masih menyala kuning. Saat aku melewati tangga belakang itu, aku melihat Raka berdiri di sana. Diam. Tidak sedang merokok. Tidak sedang telepon, tidak sedang menunggu siapapun, hanya berdiri menatap lampu kuning yang berkedip itu, seperti menatap sesuatu yang bukan lampu. Aku berhenti beberapa langkah di belakangnya. Raka, panggilku pelan. Dia tersentak seperti orang yang baru ditarik dari pikirannya. Lalu dia menoleh dan cepat-cepat memasang wajah normal. Kamu baru pulang, katanya. Iya, kamu ngapain di sini? Raka menatap lampu itu sekali lagi. Nggak apa-apa, cuman kebiasaan. Aku tidak tanya lebih jauh. Kadang orang memang punya kebiasaan aneh saat capek. Tapi malam berikutnya, aku melihat hal yang sama. Raka berdiri di tangga belakang, menatap lampu kuning itu lagi. Dan malam setelahnya, lagi. Aku mulai merasa itu bukan kebiasaan. Itu seperti ritual. Kejanggalan kedua datang dari hal yang lebih kecil. Pagi itu, aku keluar kamar, membawa kantong sampah,
Di papan pengumuman kos, ada kertas baru yang ditempel dengan selotip. Tulisannya rapi tapi terlalu singkat. Jangan gunakan tangga belakang setelah jam 11 malam. Tidak ada tanda tangan bu kos, tidak ada cap, tidak ada alasan aku menatap tulisan itu lama. Bu Sari, ibu kos kami, biasanya cerewet soal aturan. Kalau ada larangan, dia pasti menulis panjang lebar dengan huruf besar, bahkan kadang pakai spidol merah. Tapi ini seperti ditempel oleh orang yang tidak ingin ketahuan. Malamnya, aku tanya Bu Sari di dapur. Bu, itu tulisan larangan tangga belakang baru ya? Bu Sari mengangkat kepala sebentar. Wajahnya datar, lalu dia kembali mengaduk panci. Oh itu, iya, biar aman. Aman dari apa, Bu? Bu Sari berhenti mengaduk sepersekian detik, lalu tersenyum kecil yang terasa dipaksakan. Ya, kadang anak kos suka keluar masuk, nanti pintunya gak kekunci. Udah, kamu jangan banyak tanya. Aku mengangguk, tapi ada rasa tidak enak yang sulit dijelaskan. Seperti bau hangus yang samar, tapi kamu tidak tahu dari mana asalnya. Kejanggalan ketiga datang lewat ponselku. Malam itu, sekitar jam 11 lewat sedikit, aku baru selesai cuci piring dan masuk kamar. Baru mau rebahan, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Pesannya singkat. Kamu jangan buka pintu belakang malam ini. Aku baca sekali, 2 kali, 3 kali. Aku tidak pernah memberi nomor ini ke siapapun selain kurir dan beberapa teman dekat. Di kos, aku bahkan jarang ngobrol. Aku membalas. Ini siapa? Tidak dijawab. Lalu masuk pesan kedua, lebih membuat dada terasa dingin. Lampu kuning itu pernah lihat orang hilang. Aku menelan ludah. Tangan kananku refleks menekan layar sampai putih. Aku berdiri, berjalan pelan ke pintu kamar, lalu membuka sedikit. Lorong kosong, sunyi. Lampu lorong redup, tapi dari ujung. Cahaya kuning tangga belakang masih terlihat, berkedip pelan. Aku menutup pintu lagi, dan saat itulah aku sadar rasa takut yang paling jahat bukan yang datang dengan suara keras, tapi yang datang dengan kalimat pendek. Aku ingin cerita ke Raka, tapi entah kenapa aku menahan diri. Aku tidak ingin terlihat berlebihan. Aku tidak ingin membuat hubungan yang sudah rumit jadi makin rumit. Aku memilih diam. Besoknya, Raka mengetuk pintuku pelan. Tidak lama, tidak memaksa. Saat kubuka, dia berdiri dengan wajah yang terlihat lelah. Alia, katanya, suaranya rendah. Kamu pernah dengar soal penghuni lama kos ini? Aku mengerutkan kening. Maksud kamu? Yang kamar kamu. Dia menelan ludah. Sebelum kamu, aku merinding. Aku tidak pernah memikirkan siapa yang pernah tinggal di kamar ini sebelum aku. Aku hanya datang, bayar, lalu menempati ruang itu. Enggak, jawabku. Kenapa? Raka menatap lorong sebentar, memastikan tidak ada orang. Aku cuman pengen tahu, katanya. Kamu gak pernah nemu barang-barang aneh di kamar, di bawah lemari atau di atas plafon? Pertanyaannya terlalu spesifik. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat Raka bukan sebagai tetangga yang baik, tapi sebagai orang yang sedang mencari sesuatu. Ada apa sih? Tanyaku pelan. Dia tersenyum tipis, tapi tidak sampai mata. Gak apa-apa, maaf, aku cuman kepikiran. Dia pergi. Dan aku berdiri di ambang pintu, mendengar langkahnya menghilang di lorong, sambil menahan satu pertanyaan yang mulai tumbuh seperti benang kusut. Kenapa dia peduli dengan kamar ini? Hari-hari berikutnya, hubungan kami terasa seperti dua orang yang berjalan berdampingan, tapi masing-masing membawa beban yang tidak dibagi. Raka tetap perhatian, tapi ada jarak yang tidak bisa ku terobos. Dia mulai sering pulang larut, kadang bahkan tidak pulang. Jika ku tanya, jawabannya selalu sama. Aku ada urusan keluarga. Aku mencoba memahami. Aku pikir
Ini tentang keyakinan, tentang bagaimana kami berbeda, dan betapa sulitnya membuat keluarga menerima. Aku bahkan sempat membayangkan, mungkin ada tekanan yang membuatnya ingin mengakhiri ini pelan-pelan. Sampai satu malam, saat listrik kos sempat turun beberapa menit, lampu kamar mati. Aku meraba-raba menyalakan senter ponsel, dan karena iseng, atau karena rasa gelisah yang menumpuk, aku menggeser lemari kayu tua yang selama ini jarang kupindah. Lemari itu berat, kaki-kakinya menggores lantai. Di belakangnya ada celah sempit, dan di celah itu ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah amplop kecil berwarna abu-abu, sudah agak lembab, seperti pernah terjepit lama. Aku mengangkatnya pelan, seperti takut itu debu yang akan hancur. Di bagian depan amplop, ada tulisan tangan yang pudar, nama yang tidak kukenal. Tapi, ada satu detail yang membuat tengkukku dingin. Nama belakangnya sama dengan Raka. Aku duduk di lantai. Lampu masih mati. Hanya senter ponsel yang menyinari amplop itu seperti lampu interogasi. Tanganku gemetar saat membuka. Di dalamnya ada fotokopi surat. Bukan surat cinta. Lebih seperti catatan singkat. Ada tanggal. Ada alamat kos ini. Dan ada satu kalimat yang ditulis seperti permintaan. Kalau aku tidak pulang, cari aku di tangga belakang. Lampu kuning. Aku menatap kalimat itu lama. Lampu kuning. Tangga belakang. Pesan anonim. Pertanyaan Raka tentang kamar. Larangan di papan. Semua potongan itu seperti mulai menyatu, tapi gambar besarnya lebih mengerikan daripada yang kubayangkan. Aku ingin langsung lari ke kamar Raka. Tapi jam sudah lewat 12. Lorong sunyi. Aku duduk sampai lampu kembali menyala. Dan saat lampu kamar hidup lagi, aku baru sadar. Di sekelilingku kamar ini terasa berbeda. Seperti bukan milikku sepenuhnya. Besok paginya, aku menunggu Raka pulang. Dia muncul sekitar jam 9. Wajahnya pucat, matanya merah seperti kurang tidur. Aku menariknya pelan ke sisi lorong yang jauh dari dapur. Aku nemu ini, kataku, dan aku menunjukkan amplop abu-abu itu. Raka membeku. Aku bisa melihat perubahan itu di wajahnya. Bukan kaget biasa. Ini kaget yang seperti sudah lama ditahan. Alia, suaranya serak. Kamu bukannya? Aku mengangguk. Raka menutup mata sebentar. Lalu dia menatap lorong, memastikan tidak ada orang, dan menarikku masuk ke kamarnya. Kamarnya mirip punyaku, tapi lebih rapi. Di meja pada tumpukan catatan, beberapa foto yang dibalik, dan sebuah map hitam. Dia duduk di tepi kasur. Tangannya menggenggam lutut, seperti orang yang sedang berusaha tidak runtuh. Aku minta maaf, katanya pelan. Aku menahan napas. Jadi, kamu tahu soal ini? Raka mengeluarkan sesuatu dari laci. Foto kecil, sudah pudar. Dia membalikan foto itu ke arahku. Di foto itu ada seorang gadis muda berdiri di depan kos ini. Wajahnya tidak terlalu jelas, pudar dan sedikit buram. Tapi bentuk rambutnya, caranya berdiri, terlihat seperti orang yang pernah tertawa banyak. Raka menelan ludah. Itu kakakku, katanya. Namanya Mira. Aku merasa dunia seperti melambat. Kakakmu pernah tinggal di sini? Raka mengangguk pelan. Beberapa tahun lalu, dia beda keyakinan juga dengan orang yang dia sayang. Keluarga kami keras. Mira pergi dari rumah. Dia bilang cuma numpang di kos temen. Aku waktu itu masih kuliah. Aku gak bisa bantu banyak. Dia berhenti sebentar, seperti menelan sesuatu yang pahit. Lalu satu malam, Mira hilang. Aku merasakan telapak tanganku dingin. Dikira kabur, tanyaku. Raka tersenyum miring, tanpa humor. Iya, itu yang semua orang mau percaya. Keluarga kami bilang dia mempermalukan. Mereka menutup semuanya, seolah Mira gak pernah ada. Aku menatap amplop abu-abu itu di tanganku. Kalimat, kalau aku tidak pulang, terus kamu kesini untuk... Raka menatapku lama.
dan di matanya ada rasa bersalah yang sangat jelas. Aku nyari jejak, katanya pelan. Aku gak bisa bawa Mira pulang, tapi aku pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku nemu catatan alamat kos ini dari barang-barang lama Mira. Aku menahan napas, dada terasa penuh. Jadi, kamu pindah ke sebelah kamarku karena kamar kamu dulu kamar Mira. Raka memotong pelan, seperti orang yang akhirnya mengakui sesuatu yang memalukan. Suara di telingaku mendengung. Aku tidak tahu harus marah atau menangis. Semua perhatian kecilnya, semua kedekatan pelan itu, apakah itu tulus? Atau hanya cara agar aku tetap dekat, agar aku tanpa sadar membantunya? Alia, Raka cepat-cepat menambahkan, aku gak mendekat karena itu aja. Aku beneran sayang kamu. Aku tertawa kecil, tapi suaraku patah. Tapi kamu memulainya dari kamar ini, dari masa lalu kakakmu. Raka menunduk. Aku takut kamu pergi kalau kamu tahu dari awal, katanya. Aku butuh akses, aku butuh alasan untuk ada di sini tanpa dicurigai. Dan hubungan kita yang beda keyakinan itu. Dia menghela napas. Itu bikin kita otomatis diam. Gak banyak orang ikut campur. Itu memudahkanku cari tahu tanpa jadi pusat perhatian. Kalimat itu menampar pelan. Jadi selama ini aku mengira kami diam karena cinta yang rumit. Ternyata diam kami juga menjadi kamuflase. Aku berdiri, berjalan mundur beberapa langkah. Pesan anonim itu, suaraku pelan. Itu dari siapa? Raka membuka map hitam di meja. Di dalamnya ada cetakan tangkapan layar, catatan waktu, dan satu nomor yang disorot. Aku gak yakin, katanya. Tapi aku curiga. Itu dari seseorang di kos ini. Seseorang yang tahu tangga belakang. Seseorang yang takut aku menemukan sesuatu. Aku teringat Bu Sari. Larangan jam 11. Jawabannya yang menghindar. Kamu sudah tanya Bu Sari? Raka mengangguk. Dia selalu bilang gak tahu. Tapi tiap aku sebut lampu kuning, wajahnya berubah. Aku menelan ludah. Lalu Raka berdiri, menatapku. Alia, kamu pernah merasa kamar kamu diawasi? Pertanyaan itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku terdiam, lalu mengangguk pelan. Kadang. Raka menghela napas berat. Aku gak mau menyeret kamu. Tapi kamu sudah nemu amplop itu. Itu berarti kamu sudah ada di dalam. Aku ingin berkata, aku sudah ada di dalam sejak kamu memilih kamar sebelahku. Aku ingin marah. Tapi yang lebih besar dari marah adalah rasa kosong. Seperti seseorang menarik karpet dari bawah kakiku. Dan aku baru sadar selama ini berdiri di atas sesuatu yang tidak kukenal. Malam itu, sekitar jam 11 kurang sedikit, kami berdiri di lorong kos. Lampu lorong redup. Dari ujung, lampu tangga belakang berkedip kuning. Kami tidak bicara banyak. Kami berjalan pelan menuju tangga belakang. Bukan karena ingin melanggar aturan, tapi karena kalimat dalam amplop itu seperti memanggil. Di pintu tangga belakang, Raka berhenti. Aku takut, katanya lirih. Aku juga, jawabku. Kami membuka pintu. Udara di tangga belakang lebih dingin, seperti udara yang jarang disentuh orang. Lampu kuning berkedip, dan di bawahnya ada dinding yang catnya seperti pernah digosok keras, meninggalkan bekas samar. Raka menyorot dengan senter. Ada goresan halus, seperti tanda kecil, dan di pojok anak tangga, nyaris tak terlihat, ada benda kecil terselip. Sebuah gantungan kunci kecil, sudah kusam. Tidak ada tulisan jelas, tapi bentuknya sama seperti yang pernah kulihat di foto Mira, gantungan yang menggantung di tasnya. Raka memegangnya pelan, tangannya bergetar. Ini, suaranya pecah. Aku menutup mulut, air mata turun tanpa diminta. Pada saat itu, langkah kaki terdengar dari atas. Pelan, berat, kami menoleh. Siluet seseorang berdiri di pintu tangga.
tertutup bayangan lorong. Bukan suara hantu, bukan jump scare, hanya kehadiran manusia yang membuat udara terasa makin sempit. Sudah saya bilang, jangan pakai tangga belakang malam-malam. Suara Bu Sari terdengar, tenang tapi tajam. Raka naik satu anak tangga, menatapnya. Bu, katanya, suaranya tegas tapi gemetar. Mira itu siapa buat ibu? Bu Sari diam, lampu kuning berkedip, memotong wajahnya menjadi bagian terang dan gelap. Aku cuma ibu kos, jawabnya akhirnya. Raka menahan napas. Mira pernah tinggal di sini, dan dia hilang. Ibu tahu. Bu Sari menarik napas panjang, seperti orang yang menahan sesuatu bertahun-tahun. Dia pergi, katanya pelan. Bohong, Raka memotong cepat. Kalau dia pergi, kenapa ada larangan jam 11? Kenapa ada pesan ancaman? Kenapa ibu takut sama lampu ini? Bu Sari menatap kami satu-satu. Lalu, sangat pelan, suaranya turun. Karena kalau orang-orang tahu ada kejadian di kos ini, kos saya habis. Kalimat itu keluar begitu sederhana, tapi lebih mengerikan daripada teriakan. Aku merasakan dada sesak. Bu Sari melanjutkan, nyaris seperti mengaku pada dirinya sendiri. Mira malam itu bertengkar dengan seseorang. Bukan saya, tapi saya dengar. Saya lihat dia lari turun tangga belakang. Lampu kuning ini berkedip seperti biasa. Lalu sunyi. Besoknya tidak ada Mira. Dan ibu, Raka menatapnya. Ibu tutup mulut. Bu Sari menunduk. Saya takut. Saya ibu-ibu sendiri. Saya takut kos saya ditutup. Saya takut polisi. Saya takut ribut. Aku memejamkan mata. Rasanya seperti mendengar orang mengaku membiarkan sesuatu tenggelam hanya karena takut basah. Raka tidak berteriak. Dia hanya menatap gantungan kunci itu lama. Aku gak minta ibu jadi pahlawan, katanya lirih. Aku cuma minta kebenaran. Bu Sari mengusap wajahnya. Saya gak tahu siapa orangnya. Tapi setelah itu, ada yang datang. 2 orang. Mereka bilang, jangan bikin masalah. Saya cuma ingin hidup tenang. Di situ aku paham, keheningan di kos ini bukan karena damai, tapi karena orang-orang belajar menelan. Raka menutup mata lama, lalu membuka lagi. Alia, katanya, suaranya lemah. Aku minta maaf. Aku menatapnya. Di bawah lampu kuning yang sama, aku melihat Raka bukan sebagai cowok beda keyakinan yang berjuang untuk cinta, tapi sebagai adik yang mencari kakaknya di tempat yang salah selama bertahun-tahun. Aku ingin memeluknya, tapi tubuhku kaku, bukan karena benci. Karena kenyataan ini terlalu berat untuk disentuh. Suaraku pelan. Kita salah mengira musuhnya siapa. Raka menatapku, bingung. Aku menelan ludah. Selama ini, aku kira yang akan memisahkan kita itu perbedaan keyakinan, kataku. Ternyata yang memisahkan orang dari orang lain itu ketakutan dan rahasia. Bu Sari berdiri kaku di atas tangga, seperti orang yang akhirnya harus menghadapi bayangannya sendiri. Kami kembali ke lorong. Tidak ada drama besar. Tidak ada polisi datang malam itu. Tidak ada yang berteriak. Yang ada hanya langkah kami yang pelan dan lampu kuning yang tetap berkedip seperti tidak peduli. Di depan kamarku, Raka berhenti. Alia, aku beneran sayang kamu, katanya. Suaranya rendah. Tapi aku paham kalau kamu gak bisa percaya lagi. Aku menatap pintu kamar. Tanganku menggenggam kunci. Aku ingin berkata, aku akan tetap di sini. Tapi kalimat itu terlalu gampang untuk sesuatu yang sudah retak. Aku butuh waktu, jawabku akhirnya. Bukan karena keyakinan kita beda, tapi karena awal kita dibangun di atas sesuatu yang kamu sembunyikan. Raka mengangguk, menahan air mata. Malam itu, aku masuk kamar, menutup pintu, lalu duduk di lantai dekat lemari yang tadi kupindah. Aku menatap celah sempit tempat amplop abu-abu itu ditemukan, dan aku berpikir,
Betapa banyak rahasia yang bisa hidup bertahun-tahun di ruang sekecil ini, di belakang lemari, di bawah lampu kuning, di antara orang-orang yang memilih diam. Aku masih mencintai Raka. Tapi untuk pertama kalinya, aku sadar cinta saja tidak cukup. Ada kejujuran yang harus hadir sejak awal. Kalau tidak, cinta akan berubah jadi tempat persembunyian. Dan mungkin itulah inti dari semua ini. Bukan beda keyakinan yang paling menakutkan, tapi cara kita memakai perbedaan itu sebagai alasan untuk menyembunyikan kebenaran yang lain. Di kamar plot, kadang yang paling sunyi bukan lorong kos, tapi rahasia yang dipelihara karena takut.